Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran PAI kelas 10, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, diberikan keberkahan, rizki, keberkahan usia. Mari kita belajar PAI bab 7. Silakan dibuka LKS-nya. Mewaspadai pergaulan bebas dan perbuatan zina. Halaman 5. Ya, ini masih pertemuan pertama dengan Mr. Ustaz. Mewaspadai pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti kita akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 24. Ini ya kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajarannya nanti kita bisa memahami pengertian pergaulan bebas dan zina dengan benar, ya. Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama, terus menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana tadi yang saya sebutkan, ya. Kita akan lebih cepat menjelaskannya biar karena banyak ini materinya, ya. Bahaya yang diakibatkan oleh pergaulan bebas dan perbuatan zina selalu mengintai setiap orang, baik itu dari muslim atau non-muslim, tua ataupun muda, kaya atau miskin dan seterusnya. Ini jelas ya, jadi semuanya ya bahayanya seperti itu. Dampak yang diberikan dari perbuatan tersebut tidak hanya dialami oleh pelakunya saja, namun secara menyeluruh akan merusak keadaan sosial dan tatanan masyarakat yang sudah terbangun dengan norma yang luhur. Ini ya, dampaknya seperti ini ya. Seorang pelaku zina tanpa ia sadar akan merusak masa depannya dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Selain itu, perilaku ini juga akan mengakibatkan keadaan mental, jasmani maupun rohaninya menjadi buruk. Ini dampaknya seperti ini ya. Ini masih apersepsi ya. Untuk itu, benteng pertama adalah pencegahan perbuatan zina, memberikan perhatian terhadap pergaulan dan interaksi dalam lingkup pergaulan, terlebih bagi muda-mudi muslim. Pendidikan moral dan agama sangat penting untuk diajarkan kepada anak sedini mungkin ya. Pendidikan akhlak ya, pentingnya. Masa pubertas merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa yang dimulai umur 8-14 tahun ya. Sekarang kalian sudah di atasnya ini ya. Pada masa-masa ini pula remaja memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal. Tak heran apabila beberapa di antara mereka seringkali mengambil keputusan yang berisiko hanya untuk merasakan hal-hal yang belum mereka ketahui, termasuk urusan seks ya. Banyak kebudayaan asing yang masuk, sementara budaya tersebut tidak cocok dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, kebudayaan seks bebas yang marak terjadi di budaya barat yang tidak cocok dengan kebudayaan kita, serta bertolak belakang dengan syariat yang berlaku. Permasalahan seks bebas pada remaja adalah permasalahan yang serius dan perlu segera diatasi agar tidak merusak generasi penerus bangsa. Zina dan pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas dan zina. Maksud dari pergaulan zina proses interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan individu lain atau antara satu kelompok dan kelompok lain. Ini pengertian dari pergaulan. Pergaulan ini merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tak mungkin bisa hidup sendirian. Tidak hanya itu, manusia juga memiliki sifat tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Antara interaksi dengan sama manusia dapat menciptakan kemaslahatan besar bagi manusia itu sendiri dan juga lingkungannya. Namun demikian, apabila suatu pergaulan tanpa dibentengi dengan iman yang kukuh akan mengarahkan seseorang ke dalam keburukan. Salah satunya adalah pergaulan bebas. Jelas ya, ini ya sudah jelaskan. Sedangkan pengertian zina, nah ini ya. Sedangkan pengertian zina, sebuah hubungan atau pertemanan yang tidak mempedulikan batasan yang telah ditentukan agama antara lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, baik tua maupun muda, yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Nah, itu pengertian ya, pergaulan bebas dapat diartikan melencengnya pergaulan seseorang dari aturan dan norma berlaku di masyarakat, khususnya dalam syariat Islam, atau yang diidentikan sebagai bentuk pergaulan di luar batas atau pergaulan liar. Pergaulan semacam ini dapat mengakibatkan seorang terjerumus ke dalam perzinahan yang memiliki banyak dampak buruk. Sedangkan pengertian zina menurut kata yang diserap dari akar kata bahasa Arab adalah zana yazni, artinya hubungan lainnya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik ya, mukallaf tanpa ikatan pernikahan yang sambat syariat Islam. Ini merupakan pengertian dari zina hakiki, yaitu sebenar-benar perbuatan zina. Tingkatan zina yang dilarang oleh agama, di balik perbuatan tersebut mengandung kerugian dan mudarat bagi manusia. Dalam Islam perbuatan zina hukumnya haram ya, dan akan
mendapatkan balasan yang mengerikan bagi mereka yang melakukannya. Zina termasuk bagian dari al-khabair, yaitu kelompok dosa besar yang paling besar setelah dosa syirik atau menyekutukan Allah dan membunuh tanpa alasan menggunakan syariat Islam. Merupakan akhlak tercela zina itu, ya, yaitu akhlak yang bertentangan Al-Quran dan Sunnah atau hadis berkaitan dengan tersebut. Maka umat Islam harus menghindari perbuatan zina, karena perbuatan zina dapat memberikan banyak dampak negatif bagi para pelakunya. Ya. Semua aktivitas tubuh kita berpotensi menimbulkan zina ketika digerakkan atas nama syahwat yang terlepas dari kendali fitrah. Ini disebut dengan zina majazi, yaitu perilaku yang menjurus pada zina hakiki. Ada zina mata, yaitu memandang lawan jenis yang tidak halal untuk dipandang, ya, meskipun tanpa syahwat. Mendengar ucapan lawan jenis juga bisa dalam bentuk menikmati adalah zina telinga. Berbicara juga seperti itu, ya. Zina lisan, menyentuh lawan jenis yang tidak dihalalkan untuk disentuh baik dan memegang untuk yang lain adalah zina tangan dan seterusnya itu. Ya. Terus kita meskipun zina majazi yang termasuk di dalam zina mata, tangan, mulut, zina kaki disebutkan sebagai dosa kecil, kita tidak boleh meremehkan dosa tersebut karena zina majazi dapat mengaturkan orang terperosok ke dalam zina hakiki. Sekarang hukuman dan ketentuannya. Islam merupakan agama yang menjaga kehormatan, ya nak, ya, dan hak-hak manusia. Salah satu caranya dengan menetapkan hukuman bagi pelaku tindakan kriminal atau pelaku dosa tertentu, di antaranya zina. Ya, ini tujuannya apa sih? Membentengi umat muslim dari praktik perzinahan serta membuat efek jerah bagi pelakunya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jangan khawatir kok, ya, Islam loh menghalalkan nikah. Jadi kita jangan berzina, ya. Tentu itu hukuman bagi pelaku zina digolongkan dua macam. Zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah, baik dilakukan oleh suami atau istri maupun yang sudah tidak beristri atau bersuami. Hukumannya yaitu bagi yang sudah pernah menikah yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati. Kalau ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, hukumannya yaitu dicambuk sebanyak 100 kali atau diasingkan, ya, bukan atau ke daerah lain atau dipenjarakan selama satu tahun. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat sebagai ketentuan terlaksananya hukuman tersebut bagi kedua pelaku, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Nanti coba dibaca, ya. Ini harus ada saksinya, ya. Saksinya itu 4 laki yang adil dan seterusnya ini, ya. Jika kesaksiannya itu tidak benar, maka didera 80 kali yang memberikan saksi itu, ya. Ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina, yaitu salah satunya adalah Quran surat Al-Isra ayat 32. Seperti tujuan pelajaran kita tadi, ya, sudah saya sebutkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra surat 17 ayat 32. Apa kandungannya? Yaitu penjelasan tentang larangan Allah pada umat Islam, yaitu larangan mendekati perbuatan zina atau larangan berbuat zina, begitu pula mendekatinya ataupun melakukan perbuatan yang mendorong perilaku zina. Pada ayat ini jelas sebutkan larangan berzina, meskipun sepintas hanya terlihat larangan mendekatinya saja. Ini harus hati-hati, ya. Justru di sinilah letak keindahan bahasa Al-Quran, sebab umumnya setelah mendekati sebab-sebab dan hal yang menjurus pada perzinahan, seseorang akhirnya dengan mudah terjebak pada perbuatan zina, maka sudah sangat tepat perintah dalam tersebut untuk menjauhi sebab atau hal yang mendekati diri pada perbuatan zina. Kemudian maksud kalimat yang artinya sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan buruk, maksudnya bahwa perbuatan zina merupakan jelek-jeleknya jalan, karena perbuatan zina dapat mengantarkan pelakunya pada kebinasaan, kehinaan dan kerendahan di dunia serta mengantarkan pada adab dan kehinaan di akhir. Tadi ini kosakatanya, ya, wala dan janganlah taqrabu, kamu mendekati, dan ini hukum tajwidnya, coba nanti dibaca sendiri, ya. Itu. Sekarang yang kedua, ya, dasar yang kedua, dalilnya yaitu surat An-Nur ayat 2. Az-zinatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi kuntum tu'minuna bil yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal perempuan yang berzina dan laki yang berzina maka deralah. Nah, ini jelas, ya, tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya, menjaga kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir. Dan dalam pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Lanjutnya ke kosakatanya sama dengan tadi, ya. Ini apa sih kandungan dan surat An-Nur ayat 2, yaitu memberi peringatan dan peringatan pada umat muslim akan buruknya perbuatan zina, maka pantaslah dalam syariat Islam melanjutkan memberi hukuman
ya kepada para pelaku demi menjaga kehormatan mereka, itu menghindari kekacauan, kesetaraan, dan menciptakan masyarakat yang bersih. Ini menghindari kekacauan garis keturunan. Ya, kita bukan ayam ya. Nah, ini kita manusia, makhluk yang paling sempurna. Adapun kandungan dan surat An-Nur ayat kedua mencakup hal berikut: perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan laki masing-masing 100 kali. Namun jika pelaku zina sudah pernah menikah, tadi sudah dijelaskan ya, maka terapkan hukuman raja. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan pada pelaku zina dan hukum Allah. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Terdapat pelajaran, yaitu apabila dicambuk di depan orang sebagai bentuk penjagaan yang paling tepat bagi orang-orang yang beriman yang lain ya, agar tidak berbuat zina, karena zina merupakan dosa besar dan zina merupakan perbuatan keji dan hina yang dapat menurunkan martabat manusia. Ini lebih cepat ya. Faktor yang mengakibatkan pergaulan bebas dan zina itu satu, kurangnya pemahaman agama ya. Ini jelas, ini pemahaman agamanya kurang, imannya tipis ya. Kita harus tingkatkan, bertambahnya haris, bertambahnya ilmu pengetahuan. Kedua, berdua-duaan dengan lawan jenis. Ini harus hati-hati ya. Nih, Rasul bersabda, barang siapa beriman pada Allah dan akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya ya, karena yang ketiga adalah setan. Harus hati-hati nih ya. Semuanya kita harus hati-hati semua. Mandang lawan jenis yang tidak halal baginya, ini harus dihindari ya. Diminimal ya. Dikurangi, dihindari ya. Katakanlah kepada orang yang beriman adalah mereka menahan pandangannya, surat An-Nur, dan memelihara kemaluannya. Ya, demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah pada wanita beriman dalam mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Ya, laki-laki dan perempuan dinasihati sama Allah seperti ini. Surat An-Nur, sebenarnya juga lagi. Terus lingkungan yang tidak baik, ini penyebabnya ya, zina tadi ya. Lingkungan yang tidak baik, ada yang broken home ya. Sehingga seperti itu menjadi penyebabnya terjerumus oleh pengaruh temannya demi mendapatkan pujian atau ingin dibilang gaul. Harus hati-hati ya. Hati-hati seperti ini. Terus teknologi komunikasi semakin maju. Wah, ini sekarang ya kita ya hidup zaman seperti ini. Teknologi saat menjadi kebutuhan primer memang, karena teknologi usia komunikasi sangat besar. Apalagi sekarang pandemi ya. Internet, media cetak, dan media elektronik lainnya telah mampu mengubah pemikiran manusia seluruh dunia. Hal ini disebabkan sifatnya dapat menerobos batas dan waktu dan singkat sehingga sulit ditepis, ditangkal ya. Melalui media tersebut apapun bisa ditayangkan, termasuk film yang tidak layak tonton. Ini kita harus mengkonsumsi film-film ya, harus memfilter ya, menyaring ya. Harus hati-hati, enggak apa gitu ya. Apa sih dampak buruknya zina dan hikmah menjauhinya? Menghilangkan wibawa, ini dampaknya ya. Kehormatan kita loh di masyarakat itu, wah, kita jadi sampah masyarakat nanti, belum telit ya. Terus mengakibatkan kefakiran ya. Itu mengakibatkan, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu yang tak jarang menghabiskan harta benda ya. Terus mengurangi umur. Terus kita nikah aja ya. Nanti ditahan bagi yang masih sekolah ya, yang belum punya jodoh ditahan dulu ya. Mengurangi umur, akibat umur pelakunya berkurang lantaran orang yang terbiasa buat zina terserang penyakit ya, yang menyebabkan pengamatian yaitu HIV, infeksi saluran kelamin, dan ya mendapat murka Allah jelas ya, tadi sudah ya. Berat timbangan dosanya juga jelas, karena dia dosanya di bawah apa? Di bawah dosa syirik tadi, sama membunuh yang tanpa sebab yang jelas tadi ya. Sekarang tugasnya mencari artikel tentang kiat-kiat agar remaja tidak terjerumus dalam zina. Ini tugas kalian ya. Itu dituliskan sumber dan nama penulisnya ya, waktu 1 minggu lah ya. Saya kira itu, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.